Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasyuruna hufatan." Kalian semuanya akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki. Muratan dalam keadaan telanjang badan. Masyatan dalam keadaan yaitu berjalan. Hurlan dalam keadaan tidak bersunat. Qalat berkata zaujatuhu, qalat berkata itu istrinya Nabi Aisyah. Karena dalam hadis itu kan menunjukkan kalian semuanya itu begitu kemudian bangkit dari alam barzah, dikumpulkan menuju padang mahsyar, kondisi masing-masing manusia telanjang kaki, telanjang badan, tidak menggunakan pakaian, berjalan kaki, dan juga sekaligus tidak bersunat. Lantas, oleh karena itulah qalat berkata zaujatuhu, istrinya Nabi yaitu Aisyah. Aisyah kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awayyara ba'duna nawrat ba'din." Ya Rasulullah, apakah sebagian kami dengan sebagian yang lain tidak saling melihat aurat-aurat kami? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ayat Allah firman surat Abasa wa Tawalla, itu surat Abasa ayat 37. Oleh Rasulullah kemudian dijawab, likulli mri'in minhum yauma idzin syarnu yughni. Masing-masing seseorang dari mereka semuanya pada hari itu sibuk dengan urusan yang menyibukkannya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Setelah kemudian itu ditiup, kemudian manusia digiring menuju padang mahsyar. Maka kemudian yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu lantas akan berlari seseorang dari saudaranya. Pada hari itu seseorang akan berlari dari saudaranya. Akan berlari pula anak dari ibunya atau ibu dari anaknya. Akan berlari pula anak dari bapaknya atau bapak dari anaknya. Akan berlari pula itu seseorang dari kawannya, dari istrinya, dan dari anak-anaknya. Maksud di dalam kalimat ini adalah yurahum, mereka manusia saling mengenal tatkala dulu di dunia, saling melihat. Besok kita begitu peristiwa hari kebangkitan di alam barzah, kita digiring menuju padang mahsyar. Satu dengan yang lain kita bertemu. Sampean kami saya dengan Anda dengan orang-orang yang kenal di dunia, saling melihat. Satu dengan yang lain berarti saling pandang, saling melihat. Cumanya saja wa yafiru minhum, akan tapi kemudian masing-masing mereka berlari. Berlari di sini maksudnya adalah menjauhi. Masing-masing mereka wa yata'addu anhum, masing-masing mereka menanggung bebannya masing-masing sehingga tidak terpikirkan memikirkan urusan orang lain. Anda membayangkan kalau satu set manusia sudah tidak peduli lagi sama orang yang sangat dekat dulu di dalam kehidupan dunia, berarti peristiwanya itu sangat besar. Coba bayangkan saja, ayah dengan anaknya terdapat hubungan darah, ikatan cinta dan kasih sayang tentunya ada. Tapi ketika ada hari yang bisa seakan-akan memutuskan tali darah antara ayah dan anaknya, ini berarti hari yang cukup besar. Hari yang cukup mengerikan, sampai manusia itu bisa melihat dan tahu itu adalah ayah saya. Ayah juga bisa mengetahui pula itu adalah anak saya. Tapi kemudian saling tidak peduli, karena ini menunjukkan hari yang sangat dahsyat. Makanya kemudian kalimatnya yauma yafiru mar'u min akhi. Kemudian berikutnya li'annal haula azima, karena sungguhnya pada hari itu betul-betul peristiwanya sangat agung, sangat besar. Huru-haranya sangat mengerikan dan sangat kemudian dahsyat. Oleh karena itulah manusia dalam keadaan satu dengan yang lain saling melihat, kemudian mereka tidak peduli satu dengan yang lain.
Sementara kalau menurut Ikrimah, ini kalau menurut penafsiran Ikrimah, ini agak lebih jelas. Qala berkata Ikrimah, yalqa ar-rajul zaujatahu. Seoranglah suami kelak pada hari itu bertemu dengan istrinya. Kalau menurut beliau, pada hari itu suami bertemu dengan istrinya, melihat dia, suaminya dengan istrinya. Lantas tatkala kemudian melihat istrinya itu, fayaqulullaha. Lantas kemudian laki-laki itu atau suami itu bertanya kepada istrinya, ya hadhi ayu ba'al kuntu laki, katanya. Bagaimana menurut pendapatmu ketika aku menjadi suamimu dulu di dunia? Lantas laki-laki itu bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaanku dulu tatkala menjadi suamimu tatkala dulu di dunia? Lantas fatakulu kemudian dijawab, ni'mal ba'al, engkau adalah sebaik-baik suami. Artinya seperti ini, jika itu suami yang tidak baik, besok bertemu dengan istrinya, lantas laki-laki itu bertanya kepada istrinya, bagaimana menurutmu tatkala aku menjadi suami di dunia? Jika dia suami yang bukan baik, maka langsung ditinggal, langsung dijauhi oleh istrinya. Itu seperti itu maksudnya. Tapi karena di kitab ini disebutkan, dijawab oleh perempuan itu adalah, engkau adalah sebaik-baik seorang suami kepada istrinya. Lantas kemudian watasna, kemudian wanita itu, istri itu menjawab atau memuji dengan pujian semampunya, karena suaminya itu dulu di dunia adalah memiliki kebaikan yang banyak, sehingga istrinya memuji dengan pujian yang banyak karena memang suaminya itu adalah suami yang terbaik. Lantas fayaqulullaha, lantas suaminya itu berkata, fa inni adlubu ilaika al-yawma hasanata wahidah. Sesungguhnya aku meminta kepadamu wahai istriku kebaikan satu saja pada hari ini, dan engkau memberikan kepadaku dengan sukarela agar aku pada hari ini bisa selamat sebagaimana yang engkau lihat dahsyatnya hari ini. Lantas suaminya kemudian berkata kepada istrinya, jika demikian, aku adalah suamimu yang terbaik dulu di dunia. Bagaimana kalau seandainya aku hari ini meminta kebaikan satu saja, agar dengan kebaikan itu aku bisa selamat pada hari ini, sebagaimana engkau lihat hari ini cukup dahsyat. Maka kemudian dijawab oleh istrinya. Lantas kemudian dijawab oleh istrinya, fatakulu lahu ma aisyaru matlabta. Mudah sekali engkau meminta hal itu kepadaku. Lantas begitu menjawab seperti itu, istri itu kemudian menjauhinya. Dijawab seperti itu. Mudah sekali kemudian engkau meminta kebaikan seperti itu, kemudian dijauhi oleh istrinya. Ini maksud dari kalimat pada hari itu, masing-masing manusia, masing-masing seseorang menjauhi dari kawannya, dari saudaranya, dari istrinya, dari anak-anaknya, dari bapak-bapaknya. Artinya, kalau seandainya ketika kita pada hari itu, kita mau memanggil atau meminta pertolongan kepada siapa? Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun seandainya kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini, yaitu dengan banyak beramal soleh. Toh kelak suatu saat panjenengan di yaumul mahsyar meminta tolong kepada Allah, kalau tidak memiliki amalan yang banyak, ya tidak ada pertolongan dari Allah. Karena pada hari itu berbicara masalah balasan amalan manusia. Sehingga manusia bersandar pada amalan-amalan ia lakukan dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami bisa membayangkan kalau suatu saat ada peristiwa seperti itu, berarti kan menunjukkan sangat dahsyat. Kemudian berikutnya, kalau menurut Ikrimah, kemudian berikutnya, begitu juga yang terjadi tatkala seorang dia bertemu kepada anaknya,
Begitu juga tatkala seseorang lantas kemudian bertemu dengan anaknya. Tadi bertemu dengan istrinya seperti itu. Lantas dia bertemu dengan anak-anaknya. Lantas kemudian dia berkata, laki-laki itu, "Ayyu walidin kuntul laka." Bagaimana menurut pendapatmu tatkala aku menjadi seorang bapak dulu di dunia? Lantas kemudian fayusni bi khairin, lantas anaknya itu menjawab dan memuji dengan pujian yang banyak kepada ayahnya. Artinya seperti ini. Artinya kalau suatu saat kemudian kita bukan menjadi ayah atau bapak yang terbaik di dalam Islam, begitu ketemu anak kita kelak pada hari itu, kemudian Anda bertanya seperti itu, bagaimana menurutmu aku tatkala menjadi ayahmu? Kalau kita bukan ayah yang terbaik menurut Islam, langsung ditinggalkan. Langsung ditinggal. Orang dijawab sama sekali. Itu maksudnya seperti itu. Karena kemudian di sini disebutkan, lantas oleh anaknya itu dijawab, engkau adalah ayah yang terbaik. Berarti ini menunjukkan, dulu tatkala di dunia dia adalah seorang ayah yang memang betul-betul baik dalam pandangan Islam. Lantas kemudian fayaqulul lahu, lantas kemudian dia berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ahtajtu. Sesungguhnya aku berhajat kepada seberat biji darah dari kebaikan yang kau miliki, sekiranya kemudian kau ikhlas memberikan kepadaku." Lantas ayahnya itu berkata, "Kalau seandainya aku adalah ayahmu yang terbaik dulu di dunia, bolehlah sekiranya hari ini aku meminta kebaikan kepadamu seberat biji darah, agar aku bisa selamat pada hari ini." Lantas dijawab oleh anaknya. Lantas kemudian dijawab oleh anaknya, "Ya abati, wahai ayah, sangat mudah sekali kemudian engkau meminta kebaikan itu kepadaku." Lantas kemudian dia sambil kemudian pergi, kemudian dia berkata, "Walakinni, karena sungguhnya aku juga ayah merasakan takut semisal ketakutan yang ayah alami." Dan seterusnya. Artinya nanti kita satu dengan yang lain, kawan, sahabat, keluarga, orang-orang terdekat yang dulu pernah ada di dalam kehidupan di dunia, kelak pada hari itu seperti itu. Sampai juga sama, begitu ketemu kawannya, bagaimana menurut Anda tatkala aku menjadi kawan dulu di dunia? Artinya kalau suatu saat kita bertemu dengan kawan, ya sama. Atau kepada kawan ngaji, ya sama. Bagaimana menurut Anda aku tatkala menjadi kawanmu di dunia? Kalau seandainya kita kawan yang terbaik, ya dijawab, engkau adalah sebaik-baik teman dalam pandangan Islam. Artinya kalau suatu saat kita bukan teman yang terbaik, cuma dilihat kemudian ditinggalkan. Karena pada hari itu manusia memiliki urusan yang sangat menyibukkan mereka masing-masing. Dan berikutnya, ini menurut penjelasan dari Ikrimah. Oleh karena yang seperti itulah, suami berlari dari istrinya, suami menjauhi anaknya atau anak menjauhi suaminya, dan seterusnya, sampai kawan, sampai sahabat sama. Oleh karena itulah Allah berfirman, "Yauma yafirul mar'u min ahihi." Pada hari itu akan berlari seseorang dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari kawannya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Oleh karena itulah firman Allah menyebutkan demikian. Makanya kemudian ini menunjukkan hari yang sangat dahsyat sehingga sampai menjadikan manusia seperti itu. Kalau kita tidak menyandarkan kepada rahmat Allah dan tidak berbekal dengan amal soleh, sehingga pada hari itu ketika kita hendak meminta tolong kepada siapa pula, toh orang-orang yang terdekat sekalipun menolak, bahkan kemudian berlari masing-masing, apalagi orang yang tidak kita kenal. Pada hari itu apa mending dewek ngundang sing ora kenal? Kan ya, artinya kalau di sini disebutkan orang-orang terdekat. Di sini kan disebutkan orang-orang terdekat. Sahabat, istri, ayah, anak, kan orang yang terdekat. Apalagi kalau Anda suatu saat tatkala memanggil orang yang tidak dikenal, Anda pasti tidak akan dilihat, bahkan kemudian mereka senantiasa menjauhi Anda.
Artinya ini merupakan hari yang cukup dahsyat. Sehingga kalimat ini mencukupi dengan kalimat yang menunjukkan, yaitu dengan bahasa orang-orang terdekat. Ini sekaligus menunjukkan apalagi orang-orang yang jauh yang tidak kita kenal tentunya sangat berlari dari kita semuanya. Sing kenal dua gelem kan logikanya kayak gue ya, logika di kita kan kayak gue ya, sing kenal dua gelem nulungi apa mending sing kenal, kan ini logikanya seperti itu. Ini orang-orang dekat yang notabene dekat dengan hati, itu saja sampai seperti itu. Dan berikutnya, wafil hadisi sahihi, maka di dalam ayat itu juga mengandung satu pengertian fi amri syafa'ah. Berarti dalam ayat Al-Quran tersebut juga menyebutkan dalam urusan yaitu syafaat. Kan kita tahu yang namanya tatkala pada hari itu manusia berkumpul semuanya semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman akhir. Annahu idza talaba illa kulli man ulil azmi. Sehingga sampai manusia itu berkumpul, akhirnya kan manusia berkumpul semuanya. Begitu berkumpul semuanya, mereka sepakat meminta pertolongan kepada Nabi Adam. Begitu mereka saling berlari satu dengan yang lain, berpisah atau tidak peduli dengan ayahnya, ibunya, anaknya, suaminya, akhirnya mereka sepakat, ya sudahlah, kita pergi saja menuju bapak kita. Siapa bapak kita? Nabi Adam. Akhirnya manusia kemudian pergi menuju Nabi Adam. Ayyasfa'indallah, agar Nabi Adam memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian yakulu dijawab oleh Nabi Adam. Nabi Adam saja dijawab tatkala manusia meminta, wahai Nabi Adam, bukankah engkau bapak manusia? Bolehkah sekiranya kemudian engkau memberi syafaat kepada kami? Bukankah kami adalah anak keturunanmu? Tapi oleh Nabi Adam dijawab, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Wah, bayangkan kalau dia sudah menjawab nafsi, nafsi, artinya apa? Ini kalimat ini mewakili semuanya. Diriku, diriku. Jangankan kalian yang berharap keselamatan, aku saja dia mengharapkan keselamatan. Sehingga dia cuma hanya menjawab nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku. Seperti itu. Akhirnya sampailah manusia menuju kepada Nabi Musa. Akhirnya manusia sampai pula menuju Nabi Isa alaihissalam. Kan manusia seluruhnya termasuk kita besok. Kita juga ikut rombongan itu pergi menuju Nabi Isa. Lantas kemudian meminta pertolongan kepada Nabi Isa. Kemudian dijawab oleh Nabi Isa, las'alluhu al-yawma illa li nafsi. Aku tidak mungkinlah meminta pada hari ini untuk seorang pun kecuali untuk diriku. Nabi Isa, bagaimana mungkin aku akan berdoa meminta keselamatan kepada kalian semuanya manusia? Aku meminta keselamatan itu untuk diriku. Jangankan kalian, ibuku saja yang melahirkanku, yang cukup terkenal di dalam Al-Quran, Maryam, aku tidak memohonkan selamat untuknya. Aku tidak, apalagi kalian meminta keselamatan kepadaku, ibuku saja tidak aku mohonkan, itu kalau seandainya dia meminta kepadaku. Padahal dia adalah orang yang melahirkanku. Ini kan menunjukkan, apalagi statusnya orang yang tidak kita kenal. Nabi-nabi saja yang kita jadikan panutan sampai sebegitunya. Dia sangat takut, sangat khawatir, apalagi kondisi kita manusia. Kalau Nabi sudah menunjukkan rasa takut, khawatir yang seperti itu, suasananya tambah mencekam. Dan kita pada hari itu besok ada. Permasalahannya kita kan besok pada hari itu ada. Pada barisan manusia yang ikut rombongan itu. Pergi menuju Nabi Adam, pergi menuju Nabi Musa, dijawab semuanya itu. Pergi menuju Nabi Isa, sampai kemudian kita merasakan suasana yang cukup mencekam. Satu dengan yang lain tidak ada yang bisa dimintai pertolongan. Akhirnya kemudian mereka semuanya pergi menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah Rasulullah SAW diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya. Akan tetapi perlu diingat,
Syafaat yang nanti akan diberikan oleh Nabi itu syaratnya adalah diizinkan oleh Allah, dan orang yang kemudian hendak diberi syafaat diridhoi oleh Allah. Izin dan ridhonya oleh Allah itu bergantung seberapa jauh dia bertauhid kepada Allah, bersih dari segala kesyirikan. Sebagaimana dijelaskan di kitab Fathul Majid. Sehingga kalimatnya adalah yauma yafiru almar'u min akhi. Pada hari itu berlari seseorang dari saudaranya. Ini maksudnya adalah terkait masalah hadis syafaat yang disebutkan di dalam hadis sahih. Oleh karena itulah Allah berfirman demikian, akan berlari seorang dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari kawannya, dari istrinya, dari anaknya. Allah Qatadah berkata, al-ahabbu wal-ahabba wal-akrabu wal-akraba ma min hawli dhalika al-yawm. Kata Qatadah, pada hari itu orang-orang yang paling dicinta, orang-orang yang paling dekat, orang-orang yang paling dekat, saking dahsyatnya hari itu, seakan-akan tali kasih sayang mereka, tali kedekatan mereka terputus karena dahsyatnya kemudian pada hari itu. Sehingga menjadikan semua hubungan manusia sekalipun dekat sekalipun, pada hari itu kemudian seakan-akan terputus. Sehingga ada kalimat di dalam ayat Al-Quran, likulli mrihin minhum yawma idzin syaghlun yughni. Masing-masing dari mereka pada hari itu akan memiliki urusan yang menyibukkan masing-masing mereka manusia, sehingga kita memikirkan keselamatan masing-masing. Ini kalau menurut Qatadah. Qala Ibnu Abi Hatim. Sekarang menurut Ibnu Abi Hatim. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Muhammad bin Mimar bin Harith. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Al-Walid bin Shalih. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Sabit Abu Zaid Al-Ngibadani an Hilal bin Hobab an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbasin, yaitu dari Ibnu Abbas. Qala berkata Ibnu Abbas, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, tahsyuruna, kalian semuanya kelak akan dikumpulkan, hufatan dalam keadaan telanjang kaki, muratan dalam keadaan telanjang badan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasyuruna hufatan, kalian semuanya akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki, muratan dalam keadaan telanjang badan, masyatan dalam keadaan yaitu berjalan, hurlan dalam keadaan tidak bersunat. Qalat berkata zaujatuhu, qalat berkata itu istrinya Nabi Aisyah, karena dalam hadis itu kan menunjukkan kalian semuanya itu begitu kemudian bangkit dari alam barzah, dikumpulkan menuju padang mahsyar, kondisi masing-masing manusia telanjang kaki, telanjang badan, tidak menggunakan pakaian, berjalan kaki, dan juga sekaligus tidak bersunat. Lantas, oleh karena itulah qalat berkata zaujatuhu, istrinya Nabi yaitu Aisyah. Aisyah kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awayyara ba'duna nawrat ba'din. Ya Rasulullah, apakah sebagian kami dengan sebagian yang lain tidak saling melihat aurat-aurat kami? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ayat Allah, firman surat Abasa wa Tawalla, itu surat Abasa ayat 37. Oleh Rasulullah kemudian dijawab, likulli mri'in minhum yawma idzin syaghlun yughni. Masing-masing seseorang dari mereka semuanya pada hari itu sibuk dengan urusan yang menyibukkannya, sehingga tidak satu dengan yang lain tidak saling melihat. Bayangkan saja,
Kalau manusia sudah seakan-akan syahwatnya hilang, kalau manusia syahwatnya hilang, sehingga tidak peduli lagi dengan segala sesuatu yang seakan-akan dulu tatkala di dunia itu lezat, yaitu syahwat, antara satu dengan yang lain sehingga nampak auratnya telanjang bulat. Telanjang bulat pada hari itu semuanya, tidak menggunakan pakaian, bahkan telanjang kaki, telanjang badan, berjalan, kumpul jadi satu. Sehingga Aisyah bertanya seperti itu, apakah satu dengan yang lain tidak saling melihat? Kata Rasulullah, menjawab dengan firman Allah ayat tadi, masing-masing dari manusia pada hari itu memiliki urusan yang menyibukkannya. Ini menunjukkan hari yang sangat dahsyat, sehingga seakan-akan syahwat manusia seakan-akan sudah ditutup dengan urusan yang lebih besar daripada ngurusi masalah syahwat. Kan berarti menunjukkan perkara yang sangat besar, sampai manusia tidak peduli lagi terhadap permasalahan itu. Bayangkan saja lah, hari ini misal, ini belum di akhirat ya, di dunia misal, suatu kali terjadi musibah misal, gempa bumi. Gempa bumi itu kemudian terjadi, lantas kemudian orang keluar dari rumah karena takut rumahnya runtuh. Dan kadang-kadang kemudian ada seorang perempuan yang berlari keluar dari rumahnya, dia pada posisi sehabis mandi, hendak itu mengganti pakaiannya, artinya hendak menggunakan pakaian. Begitu terjadi peristiwa itu, dia keluar. Apakah pada saat itu ada orang yang melihat? Tidak ada. Kalaupun melihat, tidak terpikirkan syahwatnya. Kenapa dia seperti itu? Ngurusi masalah apakah dia selamat apa tidak. Wenang dunia apa mending nang akhirat. Akhirat lebih mencekam lagi. Untuk permasalahan di dunia saja peristiwa seperti itu kadang-kadang seperti itu. Kan dulu pernah pada peristiwa gempa beberapa dulu kan pernah pas lagi peristiwa gempa di Jogja. Pada posisi mahasiswa, begitu terjadi kemudian gempa, mahasiswanya itu lari ke jalan hanya menggunakan handuk, sampai handuknya itu lepas. Tidak ada satupun orang yang perhatikan, karena orang kemudian berlari ke sana kemari menyelamatkan diri. Jadi kondisi seperti ini sampean nyelingat memberi kabeh. Sing ngantuk abura ngantuk. Iya kan, ini di dunia seperti itu, apalagi besok di akhirat. Berarti kan urusannya sangat besar. Sampai-sampai manusia sudah tidak peduli lagi terhadap permasalahan syahwat. Dan berikutnya ini. Awqala apa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, atau Rasulullah berkata, ma azghallahu 'anil nadri. Dan sungguh pada hari itu telah sangat menyibukkan manusia urusannya itu, sehingga hilang dari terkait masalah saling memandang. Berarti karena saking sibuk urusan yang besar itu, manusia terhadap permasalahan melihat aurat itu sudah tidak peduli lagi. Ini berarti menunjukkan peristiwa yang sangat besar. Jajan nek siki dikumpulna, ning jenengan siki dikumpulna nang dunia telanjang bulat kabeh nang lapangan kira-kira kayak apa? Isi beleng-belengan. Isi madang mikir. Isi madang mikir. Ngesuk nang ya ndak. Itu seperti itu maksudnya. Ini yang disebutkan di dalam hadis. Sementara kalau menurut riwayat yang lain, yaitu dari Ibnu Abbas nganin Nabi, itu dari Nabi, tusyaruna khufatan muratan hurlan, yaitu menurut riwayat yang lain, mereka kalian semuanya itu akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak bersunat. Faqalat imra'atun, lantas kemudian berkata, yaitu istrinya Rasulullah SAW atau seorang perempuan, apakah kemudian dia tidak saling melihat ya Rasulullah, sebagian kami dengan sebagian lainnya? Lantas kemudian Rasulullah menjawab, ya fulana wa isi fulana, likulli mri'in minhum yawma idzin syagnu yuqni. Karena tiap-tiap diri manusia pada hari itu sungguh memiliki urusan yang sangat menyibukkannya. Sehingga terkait masalah urusan memandang, urusan masalah syahwat tertutup oleh perkara yang sangat besar. Karena mereka kesibukannya adalah
mencari keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seakan-akan menghilangkan hanya sekedar untuk melihat, bahkan seakan-akan menghilangkan nafsu syahwat mereka terhadap lawan jenis. Itu sebagaimana diriwayatkan di dalam riwayat yang lain. Di antaranya itulah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Ya. Bahwa teman bersama teman kita kali ini mungkin melihat pada saudara teman yang bergunakan anaknya, itu terjadinya apa? Ini kan peristiwanya di alam mahsyar ya. Ini peristiwanya di alam mahsyar. Dan nanti peristiwa antara kawan dengan sahabat dan yang lain-lain satu setelah peristiwa ini. Jadi setelah peristiwa pada mahsyar, manusia ini kan semuanya sibuk seperti itu, akhirnya meminta tolong kepada Nabi. Dan setelah peristiwa ini kan masih ada rangkaiannya, ada yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul mauqif. Dan peristiwa kemudian antara sahabat dengan satu dengan yang lain itu diantaranya di yaumul hisab, di yaumul mauqif. Tatkala setelah menyeberangi jembatan Sirat, nanti ada jembatan Al-Qamtarah namanya. Di situ kemudian terjadi yaitu balasan antara satu dengan yang lain, kebaikan satu dengan yang lain. Itu seperti itu. Jadi kalau pas begitu baru bangkit dari alam barzah, kita digiring ke padang mahsyar, belum. Pada hari itu masih sibuk mengurusi masalah masing-masing. Itu seperti itu. Nanti setelah kemudian peristiwa itu, kan masih panjang itu. Iya, masih panjang. Di padang mahsyarnya itu saja 50.000 tahun. 50.000 tahun. Berarti setelah peristiwa itu. Cukup ya? Nakhtimu bihadza majlis ta'lim bi da'wati Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.